Iya. Kita kan sering barakallahu fikum membacakan hadis Ibnu Abbas tentang azab kubur ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati dua pemakaman. Kemudian Rasulullah mengatakan innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzab fi kabir. Sesungguhnya kedua penghuni kuburan ini sedang diazab dan tidaklah mereka berdua diazab karena perkara yang besar, perkara yang mudah untuk ditinggalkan sebenarnya. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwatu fillah wal abna rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali berkumpul di majelis ini di Masjid Al-Imam Muslim, di mana kita akan kembali melanjutkan pembacaan kita dari kitab Syarh Sunnah karya Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, di mana kita telah sampai pada poin yang ke-74, masih berkaitan dengan aqidah, penyebutan aqidah dari aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Berkata Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah taala hafizahullah, qala al-muallif rahimahullah, berkata al-muallif al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, wa'lam anna arwah asy-syuhada'i fi hawasil tayri khudrin tasrahu fil jannati wa ta'wi ila qanadila tahtal arsh wa arwahal fujjari wal kuffari fi bi'ri barahut wa hiya fi sijjin. Berkata Imam Al-Barbahari rahimahullah, wa'lam, dan ketahuilah, anna arwah asy-syuhada, bahwasanya ruh-ruhnya para syuhada, fi hawasil tayri khudrin tasrahu fil jannah, ruh-ruh mereka berada di tembolok burung yang berwarna hijau, yang burung tersebut berkeliaran terbang bebas di dalam surga. Wa ta'wi ila qanadila tahtal arsh, dan dia berlindung, yakni bersarang di pelita-pelita lampu-lampu yang berada di bawah arsh. Dan ruhnya para fujar, orang-orang fajir dan orang-orang kafir, berada di sumur Barahud yang ada di Yaman. Wahiyya fi sijjin, dan ruh-ruh mereka berada di neraka Sijjin. Ikhwani fid din wal abna rahimani wa rahimakumullah. Ini
adalah beberapa atau 2 poin yang saya garis bawahi, 2 poin pembahasan dari pembahasan akidah ahli sunnah wal jamaah. Yang pertama berkaitan dengan ruhnya para syuhada. Ruhnya para syuhada disebutkan di sini berada di hawasil, tembolok burung yang berwarna hijau yang dia berkeliaran terbang bebas di dalam surga. Kemudian dia bersarang di pelita-pelita atau lampu-lampu di bawah arsy. Ini sebenarnya asalnya adalah sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud. Bunyi hadis tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yarfa'ullahu arwahahum fi hawasili tayri khudrin laha qanadilu mu'allaqatun bil 'arsy tasrahu minal jannati haitsu sya'at thumma ta'wi ila tilkal qanadil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yarfa'ullahu arwahahum. Allah Subhanahu wa taala mengangkat, yakni menempatkan ruh-ruh mereka, ruh-ruh para syuhada di dalam tembolok, itu rongga-rongga burung-burung yang berwarna hijau. Nah, yang burung-burung tersebut laha qanadil, memiliki lentera-lentera, lampu-lampu yang bergantungan di bawah arsy. Tasrahu minal jannah haitsu sya'at, yang dia burung-burung tersebut bebas terbang kemana saja di dalam surga, ya. Lalu kemudian dia bersarang di lentera-lentera di lampu-lampu tersebut. Ini barakallahu fikum bunyi hadis yang disebutkan dan diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Taib. Adapun ruh-ruh al-fujjar wal kuffar nanti kita akan sebutkan, karena di bawah footnote di bawah disebutkan di sini catatan kaki, lam yasihha bidzalikal hadis. Hadis ini tidaklah sahih. Adapun yang disebut penyebutan ruh-ruh orang-orang fujjar, orang kafir di sumur Barahud, ya, maka ini hadisnya tidak sahih. Banyak periwayat yang meriwayatkan hadis ini, di antara mereka Imam At-Tabarani rahimahullahu taala dari Ibnu Abbas. Dan hadis ini statusnya dhaif, lemah, dan di antara yang mendhaifkan hadis ini adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, dan selain beliau dari kalangan ahli hadis, dari kalangan para ulama. Ya, maka ini adalah merupakan hadis yang dhaif. Taib. Adapun bunyi hadis di antara bunyi hadis yang disebutkan yaitu abghadul baqa' ila Allah barahut fihi bi'ru ma'iha aswad muntinun ta'wi ilaihi arwahul kuffar. Di antara lafaz hadis ini yang disebutkan oleh Ibnu Hajar adalah hadisnya dhaif, yang artinya seburuk-buruk tempat di sisi Allah adalah al-barahud, sumur Barahud. Di dalamnya terdapat air yang berwarna hitam, muntin, berbau busuk, dan menjadi tempat berkumpulnya arwah, ruh-ruhnya orang-orang kafir. Ruh-ruhnya orang-orang kafir. Ini juga riwayat yang disebutkan oleh para ulama adalah riwayat yang dhaif. Ya, walaupun kemudian barakallahu fikum banyak sekali kisah-kisah khurafat
yang dinukilkan, bahkan dibukukan, ditulis oleh ulama-ulama sufiyah. Karena Sumur Barahut ini, barakallahu fikum, terletak di Yaman. Terletak di mana? Di Yaman. Jadi ada salah seorang tokoh mereka menyebutkan bahwa ada kisah dari orang saleh katanya. Ya, bahwa salah satu dari pentolannya dan engkotnya orang kafir mati. Dia mati di malam hari. Ya. Maka dia menyebutkan, kami mencium bau yang sangat busuk di Sumur Barahut tersebut, ya, yang berbeda dengan keadaan yang seperti biasanya. Ya. Dan dia mengatakan, wa nahnu, dan kami yakin bahwa ruh daripada pentolan orang-orang kafir tersebut qad dakhala fiha, sudah masuk dan dimasukkan ke dalam Sumur Barahut tersebut. Nah, bahkan dia menyebutkan juga ada katanya orang yang sudah memberanikan diri untuk apa? Untuk meneliti sumur tersebut. Dia meneliti. Dia buat kemah di sekitar sumur tadi. Naam, dan tengah malam dia mendengarkan ada sautan suara. Iya, sautan suara yang bersambutan. Suara itu jelas dengan ungkapan atau panggilan ya Dumah, ya Dumah, ya Dumah. Nah, Dumah ini ternyata ditafsirkan oleh mereka itu nama salah seorang malaikat katanya. Malaikat yang akan mengadab, yang akan menyiksa orang kafir, yang dimasuk ruhnya orang kafir yang dimasukkan ke Sumur Barahut tadi. Ini cerita-cerita khurafat. Kita tahu bahwasannya bahwa negeri Yaman memang banyak para ulama kita. Namun di sisi lain juga banyak dari kalangan sufiyun. Nah, yang barakallahu fikum, mereka memang suka mempermainkan hadis-hadis yang dhaif, kemudian dijadikan sebuah sandaran. Iya. Dan itu dijadikan sebagai omset terbesar mereka untuk melariskan keyakinan-keyakinan batil mereka. Jalurnya adalah cerita-cerita khurafat. Kita sudah terangkan bahwasanya hadis ini adalah hadis yang dhaif, yang menerangkan bahwa ruhnya al-fujjar, orang-orang jahat dan orang-orang kafir, diletakkan di Sumur Barahut. Hadisnya sangat jelas dan terang disebutkan para ulama, hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Hadis-hadis dhaif tidak bisa dijadikan sebagai landasan dan pijakan hukum, apalagi diamalkan. Ya. Maka dari sini barakallahu fikum, kita telah mengenal dan mengetahui perkara ini, ya tinggal kita luruskan kepada kaum muslimin yang sudah terlanjur banyak yang tertipu dengan cerita-cerita khurafat yang seperti ini. Di antara ulama mereka ada yang bernama Abdul Malik Al-Asmui, ya. Abu Malik Al-Asmui itu pimpinan mereka atau salah satu tokoh mereka. Wallahu a'lam. Taib, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Asyarhu, kemudian keterangan dari Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, qauluhu, ucapan al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, wa alam anna arwah asy-syuhada fi hawasil tayri khudrin tasrahu fil jannah. Dan ketahuilah bahwasanya ruh-ruhnya para syuhada itu berada di tembolok, rongga tembolok dari burung berwarna hijau yang dia berkeliaran terbang bebas di dalam surga. Kemudian kata beliau hafizahullah, fa inna ruha allati biha yahyal insan wa yataharraku wa yudrik sirrun min asrarillahi jalla wa ala.
Sesungguhnya ruh yang manusia hidup dengannya, dia bisa bergerak bebas dengan adanya ruh itu, adalah merupakan satu dari rahasia-rahasianya Allah Subhanahu wa ta'ala. La ya'lamuha illallah, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa? La ya'lamu haqiqataha illallah. Tidak ada yang mengetahui hakikat ruh itu, bagaimana hakikatnya, bagaimana wujudnya, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 85, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang ruh. Katakanlah, ruh itu urusannya Tuhanku, urusannya Rabbku, dan tidaklah kalian diberikan berupa ilmu illa qalila, kecuali sedikit saja. Kalian diberikan ilmu kecuali sedikit. Artinya apa? Perkara-perkara gaib tidak boleh kita bicarakan kecuali telah datang nas baik dari Al-Quran maupun hadis yang telah menerangkan hal tersebut, sehingga kita berbicara sesuai dengan apa yang diterangkan oleh Allah baik dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian kata beliau, ala annal murada birruhi huna, dan yang dimaksudkan dengan ruh di sini adalah ma yahya bihil insan wal hayawan wa sairu dzawatil arwahi. Apa yang dimaksud dengan ruh di sini? Ruh di sini dimaksudkan adalah apa-apa saja yang manusia itu hidup dengannya. Begitu pula hewan, begitu pula seluruh yang memiliki ruh. Segala sesuatu yang memiliki ruh, baik itu manusia, hewan, dan apapun itu, maka dia akan hidup dengannya. Sebab seperti manusia, dia tidak dikatakan insan kecuali, barakallahu fikum, dia tidaklah jasad, tidaklah dikatakan insan, tidaklah dikatakan kecuali terkumpul padanya al-jasad war ruh, jasad dan ruh. Sebagaimana kita telah sebutkan pada pertemuan sebelumnya, penjelasan Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizahullahu taala tentang makna al-abadu, hakikat al-abad. Begitu pula hakikat daripada insan. Insan, manusia, begitu pula hamba adalah kumpulan dua hal, jasad dan ruh. Ketika tercabut dan keluar ruh dari jasadnya, maka dia berubah menjadi mayyit. Berubah menjadi mayyit. Waqila, dan ada juga yang mengatakan innal murada birruh nau'un minal malaikah. Ruh di sini maksudnya adalah satu jenis dari jenis malaikat. Wallahu alam, kata beliau, hanya Allah yang lebih mengetahuinya. Nah, seperti yang disebutkan dalam surat apa? Surah Al-Qadar. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Di malam Lailatul Qadar itu silih berganti turun para malaikat warruh dan ar-ruh. Ar-ruh di sini siapa? Malaikat Jibril. Jadi beliau menukilkan ada dua pendapat dari kalangan para ulama, wallahu a'lam. Warruhu fil lughah, dan ar-ruh secara bahasa tutlaqu, dimutlakkan, wa yuradu biha, dan diinginkan dengannya adalah
ma bihi hayatu dzawatil arwah, apa-apa yang dengannya menjadi hidup segala sesuatu yang memiliki ruh. Li'annal hayata ala qismain, karena kehidupan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama hayatu harakatin, kehidupan harakah, kehidupan yang memiliki pergerakan. Wa hadhihi takunu fi dzawatil arwah, dan ini ada pada segala sesuatu yang memiliki ruh, jasad-jasad yang memiliki ruh, manusia, hewan-hewan, dan yang lainnya. Enak. Ini adalah kehidupan pergerakan, ada gerakan. Iya, bagaimana mungkin jasad bisa bergerak dengan bebas tanpa ada ruh? Dia mayit. Nah, yang kedua adalah hayatun numuwin, kehidupan pertumbuhan. Wa hadhihi takunu fil asjar wan nabatat, dan ini ada pada pepohonan dan tumbuh-tumbuhan. Dia tumbuh tidak seperti ada pergerakan yang ada pada manusia dan hewan-hewan, tapi hidup. Dia hidup dengan berkembang dan bertumbuh. Pohon itu sedikit demi sedikit menjadi tinggi dan tinggi. Umur sekian dia akan membuahi, kalau dia pohon yang memiliki buah. Nah, begitu pula tumbuhan-tumbuhan yang lain. Dan diantara barakallahu fikum hayatun numuwin, kata beliau, kehidupan pertumbuhan adalah hayatul janin fi batni ummi, kehidupan janin yang ada pada perut ibunya. Ya, semakin lama semakin besar. Barakallahu fikum. Qabla ayunfakha fihi ruh, sebelum ditiupkannya ruh. Baik. Fa idza nufikhat fihi ruh sarat fihi ruhul harakah. Apabila telah ditiupkan ruh pada umur berapa? 4 bulan, maka berpindah status dari hayatun numuwin, kehidupan pertumbuhan, menjadi hayatu harakah, kehidupan yang memiliki pergerakan-pergerakan, karena dia sudah manusia, insan, sudah ada ruh padanya. Amma qabla dzalik fa fihi ruhun numu. Adapun sebelum hal itu, maka di dalamnya adalah ruh pertumbuhan. Subhanallah. Nah, ini yang disebutkan oleh para ulama. Di antaranya Syekh di sini Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala. Kemudian kata beliau, wa qad ittaraba al-mutakallimuna wal falasifah fi haqiqatir ruh wa ajizu an idrakiha, takhabbatu fiha takhabbutatin kathiratan wa ajazu an idrakiha. Maka sungguh telah goncang ahli kalam dan ahli filsafat terkait dengan hakikat ruh, dan mereka tidak mampu untuk menjangkaunya, karena memang Allah sembunyikan itu, masuk dalam perkara gaib. Tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah. Hatta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata Allah tadi apa? Qulir ruh min amri rabbi. Katakan Nabi Muhammad, kalau mereka tanya tentang ruh, ruh itu urusannya Tuhanku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan kalian tidaklah diberikan berupa ilmu kecuali sedikit saja, terbatas ilmu kita ini. Nah, oleh karenanya orang-orang yang mencoba masuk dalam perkara ini, pasti dia goncang. Nah, pasti dia tidak mampu. Dia tidak mampu untuk menggapainya, karena dibatasi. Bahkan takhabbatu fiha takhabbutatin katsiratan. Mereka menjadi bingung dengan kebingungan yang banyak. Ya, bahkan mereka ada yang sampai gila. Ya, pas jadi gila dikatakan wali apa? Majdub. Karena sudah tertutupi akalnya dengan saking cintanya kepada Allah dan Rasulnya, padahal memang gila. Padahal memang gila. Ya, dia wali karena dia ucapannya itu ucapan
filsafat. Iya, karena memang sebelum dia gila dia pelajari itu yang dilarang untuk dipelajari, perkara gaib. Nah, sehingga mereka takhabbatu, mereka bingung, ya, dengan kebingungan yang banyak, wa ajazu an idrakiha, dan mereka tidak mampu untuk mengapainya. Alhasil, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah ta'ala jami'an, ya, perkara-perkara yang seperti ini kita harus kembalikan kepada dalil, kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Taib. Kemudian poin yang berikutnya, poin yang ke-75. Qala al-muallifu rahimahullah, berkata Imam Al-Barbahari rahimahullah, wal imanu bi anna al-mayyita yuq'adu fi qabrihi wa tursalu fihi ar-ruh hatta yas'aluhu munkarun wa nakirun 'anil iman wa syara'ihi thumma tusallu ruhuhu bila alamin wa ya'riful mayyitu az-za'ira idza zarahu wa yatana'amul mu'min fil qabr wa yu'adzabul fajiru kaifa sya'allahu. Berkata Imam Al-Barbahari rahimahullah, di antara keyakinan dan keyakinannya ahli sunnah adalah beriman bahwa mayit akan didudukkan di dalam kuburannya setelah dia dimasukkan ke liang lahat. Para pengunjungnya yang melayatnya itu kembali, setelah itu dia didudukkan dalam kuburannya. Wa tursal, dan dia dikembalikan ruhnya sampai Munkar dan Nakir bertanya kepada dirinya tentang keimanan dan syariat-syariat. Kemudian setelah itu dicabut ruhnya tanpa merasakan rasa sakit. Adapun hadis tentang hal ini, itu hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Penjabarannya nanti kita bacakan, yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah. Wa ya'riful mayyitu za'ira idza zarahu. Kata beliau, mayit itu mengetahui, ya, orang yang menziarahinya apabila orang tersebut yang masih hidup menziarahi. Dan seorang mukmin merasa nikmat di dalam kuburnya, dia mendapatkan kenikmatan. Adapun al-fajir, orang yang jahat, maka dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Naam, kita akan baca keterangan dari Syekh Shalih Fauzan hafizahullah. Kata beliau, asy-syarhu, ucapan al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, wal imanu bi annal mayyita yuq'adu fi qabrih, di antara keyakinan al-sunnah adalah beriman bahwasanya mayit didudukkan di dalam kuburannya. Kata beliau hafizahullah, yajibul imanu bi annal mayyita yaq'udu jalisan fi qabrih, wajib untuk mengimani mayit, bahwa mayit dia akan duduk, bangkit dan duduk di dalam kuburannya. Wa tu'adu ruhuhu ila jasadih, dan dikembalikan ruhnya ke jasadnya. Wa ya'tihi malakan, kemudian dua orang malaikat mendatanginya. Yang pertama adalah Munkar, yang kedua adalah An-Nakir. Fayas'alanihi wa hadhihi hiyal fitnatu fil qabri, maka kedua malaikat ini bertanya kepada dia, dan inilah yang disebut dengan fitnah kubur. Naam, fitnah kubur, yang menjadi beruntunglah orang-orang yang beruntung bisa menjawab dari pertanyaan Munkar dan Nakir. Binasa dan celaka bagi orang yang tidak dapat menjawab dari pertanyaan Munkar dan Nakir. Naam, inilah yang kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah ini. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati al-masihid dajjal. Ya, berlindung dari azab kubur,
dari fitnah kubur. Rasulullah SAW berlindung darinya. Iya. Sehingga kalau Rasulullah SAW itu senantiasa berdoa di akhir penghujung salatnya sebelum salam dengan doa-doa ini, maka kita lebih layak untuk senantiasa menjaganya. Wahia asyaddu ma 'alal mayyit, fitnah kubur ini adalah fitnah yang paling berat dirasakan oleh mayit. Asyaddu 'ala maksudnya adalah lebih berat dirasakan bebannya oleh mayit. In naja min hadhil fitnah naja mimma ba'daha wa illam yanju min hadhil fitnah fahuwa halikun fala najata lahu. Kata beliau, apabila dia selamat dari fitnah ini, dia selamat dari fase yang berikutnya. Apabila dia tidak selamat dari fitnah ini, maka dia binasa, tidak ada keselamatan untuk dirinya. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat dia terdapat dalam Sunan Imam At-Tirmidzi, ya rahimahullahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal qabra awwalu manazil min manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan itu adalah permulaan dari permulaan kehidupan akhirat. Jadi ini sudah teks dalil menunjukkan batilnya ucapan orang-orang yang mengatakan bahwasanya si fulan telah beristirahat di tempat peristirahatan terakhir, di dalam kuburan maksudnya. Nah, tidak ada orang istirahat dalam kuburan. Kalau dia mendapatkan nikmat, dia mendapatkan nikmat, dan itu awal keberuntungan dia. Kalau dia mendapatkan azab dan siksaan, itu keburukan untuk dirinya. Dia akan terus diazab, disempitkan kuburannya, sampai disebutkan riwayat bersilang tulang rusuknya. Tidak ada istirahat di dalam itu. Ainam. Oleh karena yang Nabi mengatakan kuburan itu permulaan dari permulaan akhirah, pintu gerbang menuju kehidupan akhirat, berpisah dari kehidupan dunia. Fa in naja minhu fama ba'dahu aisaru min. Apabila dia selamat dari kuburan tersebut, yakni selamat dari azab kubur, maka setelahnya kehidupannya akan lebih mudah darinya. Wa illam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu min. Kalau dia tidak selamat, diazab dia dengan azab kubur, iya, maka kehidupan setelahnya lebih parah daripada yang sebelumnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ra'aitu manzaran qat illa wal qabru afdha' minhu." Aku tidak pernah melihat sebuah pemandangan, ya, yang lebih ngeri dibandingkan apa yang terjadi dalam kuburan. Apa yang terjadi di dalam kuburan. Iya. Kita kan sering, barakallahu fikum, membacakan hadis Ibnu Abbas tentang azab kubur. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati dua pemakaman, kemudian Rasulullah mengatakan, innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzab fi kabir. Sesungguhnya kedua penghuni kuburan ini sedang diazab, dan tidaklah mereka berdua diazab karena perkara yang besar, perkara yang mudah untuk ditinggalkan sebenarnya. Yang pertama, ya, amma ahaduhuma, adapun yang pertama, fakana la yastatiru minal bauli, dia itu tidak menutup dirinya ketika kencing. Iya, bebas dia kencing, dia tidak menutup auratnya. Nah, sembarang dia rasa kencing, dia kencing di situ. Dalam riwayat yang lain disebutkan, la yastanzihu minal baul, dia tidak membersihkan dirinya dari kencing, dari air kencing. Ainam. Maksudnya apa? Ketika dia kencing itu keciprat air kencingnya mengenai bajunya, digunakan untuk sholat. Nah, ini orang yang pertama. Orang yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakana yamshi bin namimah, dia berjalan
melakukan namimah, adu domba. Sebenarnya dia bisa untuk meninggalkan hal tersebut. Yang pertama juga dia bisa meninggalkan hal tersebut karena memang dia tidak menganggap itu sebuah bahaya. Ternyata barakallahu fikum dia diazab disebabkan karena perkara tersebut. Ya, air kencing tidak menutup aurat. Dia berjalan, hobinya adalah adu domba. Nah, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kuburannya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhadha jaridatan ratbatan fashaqqaha nisfain. Kemudian Rasulullah mengambil pelepah kurma yang masih basah, kemudian dibelah menjadi dua, ditancapkan kedua kuburan tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam setelahnya, la'allahu yukhaffafu anhu ma lam yaibasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala meringankan azab mereka berdua selama barakallahu fikum kedua pelepah kurma ini basah. Selama pelepah kurma ini basah. Khanifiddin rahimani wa rahmakumullah. Artinya apa? Bahwa azab kubur itu hak, ada dan akan terjadi. Semua kita akan mengalaminya bagi orang-orang yang berhak. Begitu pula nikmat kubur juga ada. Seorang yang berhak untuk mendapatinya akan mengalaminya. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan hafizallah, yas'alani an thalath masail. Mungkar dan nakir itu akan bertanya kepada penghuni kuburan itu dengan 3 pertanyaan. Man rabbuk? Siapa Rabbmu? Seorang mukmin akan mengatakan Rabbi Allah. Adapun munafik dia mengatakan ha la adri, saya tidak tahu. Tsumma yaqulani lahu, kemudian mereka berdua akan bertanya lagi, ma dinuk? Apa agamamu? Maka seorang mukmin dia mengatakan dinillah, dinil Islam, diniyal Islam. Agamaku adalah Islam. Adapun munafik wal murtab, orang-orang yang ragu, dia akan mengatakan ha la adri, saya tidak tahu. Kemudian kembali lagi bertanya, man nabiyyuk? Siapa nabimu? Seorang mukmin akan mengatakan Nabi Muhammad. Nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang munafik dia mengatakan ha la adri, saya tidak tahu. Fal mu'minu yuwassa'u lahu fil qabri. Seorang mukmin akan diluaskan kuburannya, dibentangkan untuknya surga, dibukakan untuknya pintu menuju surga. Wa yatihi min ruhiha wa tibiha. Ya. Maka akan datang kepadanya dari ruhnya dan baunya wanginya, harumnya itu surga. Wa yun'amu fi qabri, dan dia diberikan kenikmatan di dalam kuburannya. Adapun orang kafir dan munafik, yudayyak alaihi qabruh, disempitkan kuburannya, dibentangkan dari neraka, dibukakan untuknya pintu menuju neraka, dan dia merasakan itu sejak di kuburannya, ya, panasnya neraka dan racunnya di neraka, bau busuknya neraka. Iyadzan billah. Wa hadza ma'na qawlihi, inilah makna ucapan al-Imam Al-Barbahari, wa tursalu fihi ar-ruh hatta yas'alahu munkar wa nakir 'anil iman wa syara'i'. Taib. Kemudian qauluhu wa ya'riful mayyit az-za'ira idza zarahu. Mayit itu akan mengetahui dan merasakan orang-orang yang datang menziarahinya. Iya. Ini sebenarnya diperbincangkan sebenarnya hadis ini, ya. Hadis ini adalah hadis yang dhaif, hadis yang tidak sahih. Kita baca keterangan beliau, walidzalik tushra'u ziyaratul qubur li'anna al-mayyit, disyariatkan. Oleh sebab itulah disyariatkan menziarahi kubur karena mayit ya'nas bizairihi, dia merasa bahagia kalau dia barakallahu fikum diziarahi. Wa hadza min umuril barzakh, ini perkara dari perkara-perkara alam barzakh. Fa nahnu la naqulu fi umuril akhirah wa umuril barzakh illa ma thabata bihi dalil. Adapun kami tidak berbicara tentang urusan perkara akhirat, begitu pula perkara alam barzakh, kecuali apa yang telah tetap dalil padanya yang menerangkan hal itu. Sebatas itu tidak keluar. Sebatas itu tidak keluar dari dalil tersebut. Li'annahu min ilmil ghaib, karena itu perkara gaib. Dari ilmu gaib yang tidak ada mengetahuinya kecuali Allah. Wala yu'khadhu min hadza anna al-mayyit yutlabu minhu syai', dan tidaklah diambil dari argumentasi ini bahwasanya mayit
bisa dimintai sesuatu. Hati-hati. Fayuqal, kemudian ada argumentasi. Ada orang yang mengatakan, madama annahu ya'lam man ya'ti ilaihi falimadza la natlubu minhu hawaijana. Selama dia itu mayit itu mengetahui orang yang datang kepadanya, berziarah kepadanya, terus kenapa kita tidak sekalian minta saja kepada dirinya hajat dan kebutuhan kita? Kita katakan hadza lam yashra'hu Allah, ini tidak disyariatkan oleh Allah. Mayyit la yutlabu minhu syai'. Mayyit tidak bisa dimintakan sesuatu. Dan para sahabat tidaklah meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuatu. Bersamaan dengan itu Rasulullah hidup di dalam kuburannya, hidup dengan kehidupan alam barzakh. Laisat hiya hayatan dunyawiyah, bukan kehidupan dunia. Iya, padahal Rasulullah itu hidup di dalam kuburannya, hidup alam barzakh. Barakallahu fikum. Para sahabat tidak minta kepada beliau, kepada mayit. Nah, maka ini barakallahu fikum bantahan terhadap orang-orang yang menjadikan hal ini sebagai argumen. Kemudian yang terakhir ucapan beliau, wa yatana'amul mu'min fil qabri wa yu'adzabul fajiru kaifa sya'allah. Seorang mukmin akan bernikmat dalam kuburannya, adapun fajir diazab sesuai dengan kehendak Allah. Ini termasuk dari usulul iman, prinsip-prinsip keimanan, yaitu beriman terhadap adanya azab kubur dan kenikmatan kubur. Ya. Dan tentunya berbeda dengan orang-orang Mu'tazilah, akliyun, yang orangnya mendahulukan akal daripada nukilan nas dan dalil baik Al-Quran maupun hadis. Ya. Orang-orang Mu'tazilah mengingkari hal ini. Mereka mengatakan al-mayyit fi qabrihi mithlu ma wada'nahu. Laisa indahu adzabun wala na'im. Mereka mengatakan namanya mayit yang ada dalam kuburan itu semisal ketika kami meletakkannya di dalam kuburan. Yang kita lihat dan kita rasakan tidak ada azab, tidak ada kenikmatan. Begitu pula nanti ketika dia dikubur, tidak ada azab dan tidak ada kenikmatan yang dirasakan. Ya'tamiduna ala uqulihim wa absarihim wa tafkirihim. Mereka bersandar kepada akalnya, penglihatan mereka dan pemikiran-pemikiran mereka. Mereka tidak beriman terhadap perkara gaib. Wala tuqasud dunya bil akhirah, kata beliau, jangan kamu kiaskan dunia itu dengan akhirat, atau perkara akhirat dengan dikiaskan dengan dunia. Tapi kewajibanmu adalah antu'mina bil ghaib, beriman dengan perkara gaib, dan itu tanda dan cirinya sifat orang-orang yang beriman. Wa adzabul qabri wa na'imul qabri tsabit, dan azab kubur serta kenikmatan kubur itu telah tetap. Kalau kita mau cari dan cek hadis-hadisnya, kata para ulama mutawatir. Hadisnya banyak sampai derajat hatta balagat, ya, sampai mablaghat tawatur, sampai derajat mutawatir, banyak periwayatannya. Annal mayyit imma ayyu'adzab fi qabri wa imma ayyun'am, atau ayyun'am. Mayit itu di dalam kuburannya bisa jadi dia diazab, bisa jadi dia diberi nikmat. Faman yunkir adzabal qabri wa huwa ya'lamu bin nusus wa ya'lamu bil adillah fa huwa kafir. Siapa yang mengingkari adanya azab kubur, iya, dalam keadaan dia telah mengetahui nas-nas yang menerangkan hal itu, dan dia telah mengilmui dan mengetahui dalil-dalilnya, kafir dia. Amma idza ankarahu min babit ta'wil awit taqlid awil jahl fa hadza yubayyan lahul haq. Adapun yang mengingkarinya karena at-ta'wil, ya, atau taklid, membebek dan fanatik kepada tokoh tertentu, ya, atau dia memang bodoh tidak mengetahui perkara ini, maka kewajibannya adalah diterangkan hal ini yang benar seperti apa. Fa in asarra ba'dal bayan hukima bi kufrihi. Apabila dia telah tetap begitu setelah penjelasan itu, maka dia dihukumi kufurnya. Maka dia dihukumi kufur. Artinya tegakkan hujah. Setelah tegak hujah baru kemudian dihukumi. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah.
Nah, ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan azab dan nikmat kubur, dan juga berkaitan dengan barakallahu fikum pertanyaan mungkar dan nakir kepada penghuni kuburan. Ada 2 poin yang tersisa, nanti pembahasan berikutnya kita akan bahas terkait dengan status hadis yang menerangkan bahwa mayit itu merasakan dan mengetahui setiap orang yang menziarahinya. Ya, setiap orang yang menziarahinya. Naam. Dan juga barakallahu fikum pembahasan yang kedua, kita akan sebutkan dalil-dalil yang menerangkan tentang adanya siksa kubur dan kenikmatan di dalam kuburan. Ini pembahasan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.